Hey halo Sobat ABS, ini adalah cordless jigsaw, tipenya adalah CJS20 dari Power Action. Harganya berkisar di 630 ribuan tergantung toko yang menjual. Ini bare unit, nah seperti apa build quality serta performanya, ayo kita unboxing. Oke Sobat ABS, jadi ini merupakan produk selanjutnya dari Power Action atau PA, Power Action Indonesia. Ini CJS20 jigsaw ya, ini cordless bare unit. Harganya di 630 ribuan tergantung toko yang menjual. Jadi ini belum sama baterai. Nah kalau misalkan kalian tambahkan baterai yang 2 ampere ini, harga baterainya sekitar 330-an. Kemudian kalau menggunakan yang 4 ampere seperti ini harganya di 560 ribuan. Kalau charger seperti ini harganya berkisar di antara 130 ribuan ya. Ini tipenya adalah BC20. Oke, sekarang kalau untuk garansi seperti apa, kalian bisa langsung cek di deskripsi. Ini garansinya 1 tahun. Proses garansinya seperti apa bisa cek keterangannya di deskripsi, plus di mana harus mengklaim kalau ada garansi service centernya. Oke, sekarang yuk langsung aja kita unboxing. Oke, ini dia. Jadi kalau kita lihat dari dashboardnya, ini kan karena bare unit, jadi dia tidak menggunakan hardcase, hanya kardus tapi sudah berwarna. Cordless jigsaw Power Action modelnya CJS20 20 volt DC. Kemudian 0 sampai 2700 rotation per menit untuk no load runningnya, dan juga ada angle bevelnya sampai 45 derajat. Kemudian ini maksimal cuttingnya di kayu 80 mili, di steel 6 mili. Kemudian quick change blade system, jadi dia bisa diganti mata pisaunya dengan cepat tanpa harus kunci-kunci. Lalu ada LED-nya, ini penting juga. Sekarang kita lihat untuk produknya itu sendiri. Nah ini bukanya dari samping. Kalau teman-teman perhatikan, pertama kali kita dapat parallel guide ya seperti ini. Ini untuk fans bawaannya, kita bisa pakai nanti. Plus ada satu buah buku manual, dan di dalamnya itu ada pisaunya juga, udah bawaannya. Tapi kita cek dulu untuk buku manual ini, kalian kalau misalkan mau lihat secara detail bisa dibaca-baca ya. Kemudian di belakang selalu ada buku untuk servisnya atau buku garansinya. Jadi garansinya itu tidak terpisah tapi ada di bagian belakang buku manual ini. Jadi ini disimpan. Untuk service centernya dicek di deskripsi ya Sobat ABS. Oke, ini untuk matanya kita dapat yang universal tentunya, yang seperti ini. Jadi dia matanya agak kasar ya. Jadi kalau misalkan kita mau pakai pemotongan yang halus, nanti kita pakai mata jigsaw yang dari pihak ketiga aja. Ini adalah untuk menyambungkan nanti ke sedot debu. Mantap ya, harga 600 ribuan udah dapat penyedot debu seperti ini. Dan unitnya itu sendiri ternyata lumayan nih ya, lumayan kokoh nih menurut saya. Produknya juga lumayan besar, menurut saya bukan yang mainan gitu. Ini terkesan profesional sih. Coba kita pasangin baterai satu di sini. Jadi dia ada locknya, ada kuncinya. Kalau tidak dipencet dulu tidak bisa ditekan triggernya ya. Nah dia itu variable speed, tapi variable speednya tidak ada pencet-pencetannya, namun dari triggernya. Semakin pelan, itu rendah RPM. Kalau semakin tinggi, mencetnya juga semakin cepat dia. Kemudian seperti biasa di sini ada untuk pengamannya, jadi harus ditekan, dan ini ada switch on off-nya, bukan switch ya tapi trigger. Kemudian di sini sudah dibalut dengan karet yang sangat nyaman di genggaman, dan handle-nya itu kecil ya Sobat ABS, ini nyaman banget di tangan saya. Kemudian di sini di depan ini kan biasanya kita juga megang seperti ini ya, untuk pegangan kedua dia dikasih karet juga. Jadi ini udah rapi banget karet-karetnya, plastiknya warna hijau ini juga oke. Kemudian di baliknya sini dia ada pendulum ya Sobat ABS. Ini fungsinya nanti kalau kita mau motong curve atau motong lurus itu bisa lebih maksimal lagi. Dan di depan itu ada bening plastik gini, plastik bening untuk pelindung supaya debu tidak terlalu kena mata gitu. Kemudian di bagian base plate bawah dia bisa dimiringkan 45 derajat dengan cara, nah kita dibawain juga nih satu kunci L hex gini untuk mengendorkan dua baut ini sehingga kita bisa rotate apakah mau bevel berapa derajat gitu. Dan untuk pemasangan pisaunya, untuk quick release-nya, caranya tinggal ditekan ini ke samping, ditarik ke samping, lalu pisaunya tadi itu bisa kita masukkan. Nah seperti ini, jadi tinggal dirilis, dia sudah mengunci sendiri secara kuat banget. Kalau mau lepas tinggal ditarik lagi,
dan dia udah terlepas untuk pisaunya dengan sendirinya. Ini juga ada pelindung ya Sobat ABS, satu buah kayak kawat gini supaya jari tidak masuk ke dalam sini. Ini untuk antisipasi, untuk pengamannya. Dan paralel guide tadi bisa kalian pasangkan di sini. Ini ada lubangnya. Ada lubang di sini nih. Kalau misalkan kalian mau pasang, dikendorin aja bautnya 2 buah ini, lalu dimasukkan untuk paralel guide-nya di sini, lalu dikunci kembali. Dengan gitu sudah aman. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya gimana cara masang konektor sedot debu ini. Nah, ini bisa langsung kalian masukkan aja lewat atas ini ya. Kalian dorong aja ke arah belakang, ke arah depan maksudnya, sampai dia bunyi klik gitu. Nah, dia udah nggak bisa ditarik lagi nih Sobat ABS ya. Jadi udah kokoh ada di situ dia. Dengan gitu kalian bisa tancapkan ini ke penyedot debu dan sudah aman debunya dari berserakan. Oke Sobat ABS, seperti apa sih performanya? Yuk sebelum kita uji performanya, buat teman-teman yang mau beli produk ini silahkan cek langsung link di deskripsi di bawah video ini. Kalau kalian mau beli produk ini dan pengen tahu service centernya di mana juga ada di deskripsi. Silahkan dicek dan langsung aja check out. Oke yuk kita langsung aja ke uji performa. Oke Sobat ABS, jadi saya akan menggunakan baterai yang 2 ampere ya untuk jigsaw ini. Dengan mata tadi yang bawaannya akan saya coba pakai untuk motong kayu solid. Ini kayu mahoni. Oke langsung aja kita cobain untuk pemotongan yang pertama kali. Oke, seperti ini ya. Lumayan berat tapi bisa memotong. Coba kita ganti dengan mata pisau yang lain. Oke, kita coba potong lagi dengan mata yang berbeda. Ini bawaan pihak ketiga ya. Nah, ini dia. Jadi hasilnya kalau memang dipakein ke pendulum nomor 3, dia akan lebih free. Di sini halus karena memang pendulumnya di 0 dan ini di 3, ini halus lagi, ini di 3 lagi. Tadi saya pindah-pindah. Jadi itu fungsinya ya. Oke, sekarang kita coba juga untuk motong ke plywood ya. Biasanya kita juga motong meliuk-liuk gitu di plywood. Kita cobain juga. Untuk pemotongan di plywood seperti ini, saya akan coba pakai mata yang lebih kecil, sehingga radius liuk-liuknya lebih bagus dan juga giginya ini lebih halus. Di bagian pengunci ini dia ada springnya, jadi kalau kalian mau lepas tinggal dibuka gini aja, dia akan loncat pisaunya. Nah, seperti itu. Keren ya. Oke, kita coba untuk menggaris, meliuk-liuk. Kalau kita lihat hasilnya sih lumayan halus ya Sobat ABS. Dan radiusnya juga lumayan oke. Sekarang kita coba potong yang 45 derajatnya ya. Untuk merubah jadi 45 derajat mejanya ini, di belakang sini ada kunci hex ya, seperti ini yang sudah dibawain. Lalu ada 2 buah baut ini yang bisa kamu kendorin. Dan nanti bisa disetting ke arah mana
45-nya. Nggak harus 45 ya, sudut tertentu itu bisa. Nah, dengan begitu tinggal dimajuin ke depan atau ke belakang gitu, lalu bisa di rotate ya, bisa dipindahin. Nah, ini sudah saya set di 45 derajat. Saya hanya ikutin malan yang ada di sini ya. Kalau tulisan 45 saya paskan di situ karena dia ada kayak slotnya gitu. Udah pas di 45, kemudian pisaunya saya ganti yang lebih panjang, lalu saya pasang juga paralel guide untuk fansnya ini. Terus masih di pendulum nomor 0, kita coba untuk motong pelan-pelan aja ya. Oke, ini hasil potongannya. Jadi kalau dibilang 45 ini cukup bagus juga ya, memotong 45-nya. Ini lurus, lumayan bagus. Oke lah. Kita coba cek untuk sikunya. Ini ujung depan aja. Lumayan ya. Oke, mantap. Oke, sekarang saya akan coba pakai freehand motongnya tanpa fans tadi. Kemudian saya coba atur sudut debu juga supaya kita tahu apakah efektif apa enggak konverter sudut debu ini. Dan nanti kita ukur juga tingkat kesikuannya. Karena kalau tadi kita motong itu saya hanya pengen motong secepatnya aja, nggak pengen lurus. Untuk ngetes tadi ya. Oke Sobat ABS ya, seperti yang teman-teman lihat dan saya lihat juga di sini dari hasil penyedotan debu tadi itu lumayan efektif banget malah menurut saya. Jadi lumayan membantu membuat debunya itu hilang dan ada LED juga kan, jadi membantu untuk menerangi di garisnya tadi dengan sangat jelas. Dan hasil potongannya juga kalau kita motongnya hati-hati itu bisa lurus seperti ini. Dan kalau kita cek sikunya ini masih sesuai dengan tadi ya, dengan garis, lumayan siku. Kemudian kalau ke bawahnya, nah kalau ke bawah mungkin ada sedikit ya, karena jigsaw itu kan pisaunya agak fleksibel ya, terutama semakin besar media yang dipotong, dia juga akan semakin banyak gapnya. Tapi di awal-awal ini cukup oke, tidak ada gap ya. Hanya tadi pada saat sudah mulai ke tengah-tengah ini, saya mulai tekan terlalu, dia ada sedikit banget gapnya gitu. Jadi untuk sebuah jigsaw memang yang biasa kita pakai untuk motong curve, ini sudah lengkap fiturnya. Cordless pertama, kemudian dia juga menggunakan LED dan ada sudut debutnya yang menurut saya efektif banget untuk menghilangkan debu-debu yang ada di situ. Kalau kita coba ukur sih dia nggak panas ya, hanya di sekitaran 37, 43 ini ya. Kemudian di bagian sini 46, di bagian motor 40. Jadi ya tidak terlalu panas sih menurut saya. Oke Sobat ABS, barusan teman-teman udah lihat ya gimana performa dari cordless jigsaw dari Power Action, tipenya tadi adalah CJS 20. Nah ini yang pertama menurut saya keunggulannya yang udah pasti karena dia menggunakan baterai. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan outdoor, portabilitasnya ini sangat-sangat bagus. Jadi mobilitasnya tinggi juga ya. Dipakai untuk install kitchen set ataupun lemari dan sebagainya ke tempat klien, ini nyaman tanpa harus cari-cari colokan listrik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pemotongan. Kalau teman-teman mau melakukannya secara teliti dan pelan-pelan, ini bisa banget untuk memotong lurus ataupun meliuk-liuk sesuai dengan garis ya. Karena kalau kita paksa kadang-kadang jigsaw itu bisa memotong itu kayak pisaunya kadang ke bending, melengkung, kemudian tidak mengikuti garis kayak gitu, tidak mau lurus. Dan penyetelan pendulum sesuai dengan pemotongan atau bahan yang dipotong atau tujuan memotong, apakah mau lurus atau meliuk, itu penting banget. Karena semakin kita mau lurus, seharusnya motongnya semakin berat dan potongannya akan semakin halus. Tetapi kalau mau meliuk-liuknya radiusnya tajam, teman-teman biasanya mendapatkan potongan yang agak kasar, terus bisa lebih cepat.
dan radiusnya bisa lebih meliuk dengan mengatur di pendulum ini. Jadi ada hal yang memang harus dikorbankan ketika menggunakan jigsaw seperti ini. Kalau mau motong lurus, sekali lagi bisa lurus tapi lebih lambat, namun hasilnya lebih halus. Tapi kalau mau liuk-liuknya lebih tajam, kalian bisa lebih cepat tapi hasilnya lebih kasar juga gitu. Dari pengujian tadi juga kita sudah mencoba ke material kayu yang lunak, kayu keras, kemudian ke plywood, semuanya lancar, motong secara meliuk-liuk, secara lurus, kemudian 45 derajat, pakai fans, tanpa fans, semuanya bisa dikerjakan dengan mudah oleh cordless jigsaw dari Power Action ini. Tentunya teman-teman menggunakan baterai yang 20 volt ya, kemudian bisa menggunakan 2 ampere ataupun 4 ampere. Ini dijual per unit soalnya, jadi bisa beli baterainya sesuai dengan custom yang kalian mau aja, sesuai budget. Tentunya kadang-kadang teman-teman motong 45 derajat juga ya, kalau di tempat tidak punya table saw, pakai ini motong 45 derajat, udah dibawain sama kunci plus merubah settingan dari 90 atau 0 ke 45 itu gampang sekali karena sudah ada klik-klik seperti itu, dan pada saat dipakai motong, selama motongnya masih pelan-pelan dan sesuai dengan garis, itu bagus hasilnya, oke juga, presisi gitu ya. Nah, kelebihan lainnya yang paling saya suka di sini ada pelindung yang dari plastik bening plus ada pelindung kawat lagi, jadi jari aman. Kemudian dia sudah ada LED ya sobat ABS ya. Nah, LED ini sangat membantu sekali untuk menerangi pada saat kita mencari garis yang tertimbun oleh debu. Kemudian sedot debunya ini kalau kalian hubungkan ke penyedot debu ini juga mantap banget hasilnya. Jadi di sini itu bisa bersih gitu ya. Menurut saya ini mungkin saluran sedot debu yang sangat berguna, yang paling berguna pada sebuah jigsaw dibandingkan dengan yang sudah-sudah sih gitu. Dan kelebihan lainnya tentunya adalah produk ini adalah produk bare unit yang bisa dibeli hanya unitnya saja. Kalau kalian sudah punya produk-produk Power Action lainnya, sudah ada baterai, tinggal beli unitnya saja hanya di sekitaran 630 ribuan tergantung toko yang menjual. Tapi kalau kalian mau yang lengkap, custom ya, bisa banget beli baterainya terpisah, mau 2 ampere, 4 ampere atau menggunakan tambahan chargernya juga bisa. Ini sebetulnya dari awal sudah lengkap ya, sudah ada pisaunya juga sih. Jadi teman-teman tinggal beli unitnya saja atau beli full set, itu biasanya lebih murah juga kalau langsung full set. Yang pastinya untuk garansi juga panjang selama 1 tahun, dan mekanisme garansinya seperti apa sudah saya tuliskan di deskripsi, kalian bisa cek, plus di mana alamat service centernya juga ada di situ ya, di Surabaya gitu. Kalau untuk kekurangan menurut saya so far sih ini belum ada ketemu kekurangan ya, fiturnya udah lengkap juga, build quality udah oke, dan portable banget, mobilitasnya juga dapat. Jadi ya saya rasa itu aja untuk yang bisa saya ulas ya. Dan buat teman-teman yang mau beli ini, sekali lagi bisa cek langsung linknya di deskripsi di bawah video ini. Semoga videonya ini membantu teman-teman untuk jadi referensi mau beli jigsaw yang seperti apa. Salah satu saran dari saya atau referensi dari ABS adalah salah satunya Power Action cordless jigsaw CJS 20 dari Power Action ini. Oke sobat, terima kasih ya. Jangan lupa follow juga Instagramnya Power Action di sini. Kalian bisa follow di sana, siapa tahu ada giveaway, kemudian ada produk-produk baru yang baru datang, bisa banget dikepoin di sana. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao.